Halo semuanya, di video kali ini aku menjelaskan kenapa aku pindah dari saham SIM ke saham Bluebird. Ya, jadi aku ada pegang saham SIM itu hampir all in ya, 99% dari modal dan sempat rugi sekitar 10% ya. Dan aku cut loss, aku pindah ke saham BIRT atau Bluebird. Nah, ini alasannya ya. Jadi alasan pertama itu omset dari SIMP itu tidak sesuai keinginanku. Keinginanku itu omsetnya itu minimal 4,5 T lah yang tercatat di laporan keuangan. Tapi di laporan keuangan terbarunya naiknya tipis banget di tahun 2022 hanya kan 4,041 tapi naiknya ke 4,051 jadi naiknya sangat kecil sekali nih ya dari sisi omset jadi ini tidak memenuhi keinginanku dan ekspektasiku. Dan ini juga beban pokok penjualan mereka naik dari 2,7 ke 3,2. Akibatnya laba periode berjalan mereka turun dari 420 ke 154. Dan ini kurang menyenangkan bagiku. Akhirnya ini salah satu alasan kuat ya, aku pindah. Dan alasan lainnya batas waktu hold untuk SIM itu sudah habis bagi diriku pribadi. Sebenarnya aku ingin taking profit di bulan ini, namun ternyata enggak ya. Jadi nggak bisa, ya udah aku pindah aja langsung. Pengennya sih taking profit ini di akhir bulan Mei ya, dan itu pengen lepas. Tapi karena laporan keuangannya sudah kurang menarik, yang tercatat di depan muka yaitu kurang menarik, ya udah aku pindah aja langsung. Dan yang alasan lainnya ada saham lain yang sedang ku incar, salah satunya yaitu saham Bluebird. Jadi ini aku perhatiin saham Bluebird ini dari tahun lalu sebenarnya. Sudah aku apa namanya ya? Aku tandai. Jadi kan aku tandai ini dari harga 1000-an loh. Terus ke awal Januari ini mereka sempat naik ke 1300 dan aku sempat bikin videonya ya. Itu masih di harga 1300 dan sekarang posisinya sudah di 1800. Jadi daripada dia terbang ke lebih tinggi lagi ya udah langsung pindah aja lah. Jadi lupakan saja SIM. Jadi rencananya ingin taking profit di SIMP ya. Tapi taking profitnya tidak tersampaikan ya udah tetap jalankan rencana. Jadi mau taking profit atau enggak aku pindah ke saham BIRD atau Bluebird. Jadi ini tiga alasanku ya. Kenapa? Karena omset tidak sesuai, batas waktu sudah habis, ada saham lain sedang ku incar. Dan sebenarnya saham SIMP ini masih bagus ya sebenarnya. Kalau kita baca laporan keuangannya secara detail dan teliti, omset minyak goreng naik sekitar 10% dan penjualan CPO omsetnya naik sedikit, tapi karena ada faktor perhitungan yang membuat seakan-akan di laporan itu jelek ya. Jadi membuat para investor yang awam mungkin bingung. Jadi karena bingung akhirnya investor mungkin takut untuk masuk. Kalau investor udah takut masuk, berarti gerak sahamnya menjadi lamban. Ya, jadi daripada aku tunggu lebih lama, lalu sebenarnya masih bisa naik ya, masih bisa sebenarnya, cuma lamban aja. Ya udah aku pindah aja lah sebelum bird ini atau bluebirdnya ini terbang lebih tinggi gitu. Oke ya, kita lihat ya kenapa saham SIMP ini masih bagus. Kita lihat dari posisi ini ya, dari nomor 21, 22 dan 32 nih. Ini kenapa beban? Ini sebenarnya bukan beban dari operasional pabrik segala macam. Ini karena stok doang, stok yang berlebih. Itu aja. Nanti kita lihat. Dan ini kenapa aku bilang sebenarnya mereka naik banyak. Langsung aja kita visit di nomor 21, 22, dan 32. Sebenarnya mereka masih untung banyak sebenarnya ya. Cuman karena laporannya bikin bingung, jadinya seakan-akan jelek. Tapi sebenarnya mereka masih bagus. Tapi kalau laporan tercatat begitu ya investor yang masih awam kan jadinya takut gitu kan. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini tahun 2023 kan. Ini 31 Maret 2023. Kita bandingkan dengan 2022 ya. Nah, ini yang di 2022 yang di bagian bawah. Ini kita lihat aja penjualan dari perkebunan totalnya itu 2,1. Penjualan dari minyak goreng, Royal Palmia, margarin, dan lain-lain itu sekitar 3T. Kita bandingkan dengan 2023. Nah, ini 2000. Naik ya. Ini dari kebun mereka naik loh sebenarnya. Ini ya, dari 2,1 naik ke 2,2. Ini perkebunan mereka naik loh omsetnya. Lalu dari
minyak goreng ya. Minyak goreng dari 3T naik ke 3,3T. Jadi dari kebun dan dari minyak goreng sebenarnya mereka naik. Nah, kenapa kok kayaknya seakan-akan turun? Karena di sini ada eliminasi di sini. Ada eliminasi karena memang dipakai untuk pribadi. Jadi CPO-nya mereka itu dipakai oleh SIMP itu pribadi untuk memproduksi minyak goreng. Jadi di sini eliminasinya di sini yang di tahun 2022 ini berkurang hanya 1,1 T ya. Naik bukan berkurang ya. Ini hanya 1,1 T tapi di tahun 2023 eliminasinya jadi 1,4 T. Dipakai untuk pribadi. Gitu. Jadinya di sini pengurangan ya di sini dari 3,7 turun menjadi 3,5. Kalau misalnya ini nggak berkurang ya, ini 3,7 ya, nggak berkurang jadi 3,5, ini sebenarnya udah 4,5 sebenarnya. Atau mungkin 4,2 atau 4,3 atau 4,4 sebenarnya lebih tinggi dari 4,4. Sebenarnya lebih tinggi dari 4,2 sebenarnya di sini di tahun 2023 ini. Tapi karena di sini ada sistem eliminasi, karena dipakai untuk pribadi, seakan-akan omsetnya turun. Jadi secara detail omset mereka naik dari sisi perkebunan ya, CPO. Ini naik ya dari 2,1 ke 2,2 dan dari 3T menjadi 3,3. Nah, ini naik sebenarnya. Dan kita lihat biayanya lagi ya. Beban pokok penjualan di sini. Nah, ini kan ada kenaikan ya. Bahan baku yang digunakan sebenarnya turun 1,5 ke 1,3. Biaya pabrikasi naik. Nah, di sini nih, persediaan barang jadi. Ini cuma masalah stok dari 1 naik ke 1,3. Lumayan. Beda 300 miliar itu lumayan. Dan seakan-akan mereka naik biayanya. Padahal bukan masalah mesin atau ongkos. Nggak ada, justru bahan bakunya turun. Ya, kalian perhatikan aja ya, biaya panen ini juga naik nih. Dan lebih banyak naiknya mereka di bagian stok. Nah, jadi ini nggak murni dari pabrik dan mesin ya, jadi lebih ke stok. Jadi seakan-akan kinerja omset mereka jelek dan laba bersih mereka jelek, beban mereka naik. Sebenarnya mereka masih bagus, cuman mungkin di kuartal 2 mungkin mereka akan setting ininya bagaimana ininya naik lompat tinggi. Ini juga naiknya lompat tinggi gitu, tapi kita nggak tahu ya. Ini mungkin permainan mereka juga, kita nggak tahu. Mungkin di kuartal 2 mereka sahamnya baru terbang, itu bisa jadi. Tapi karena satu lagi, karena batas waktu holdku saham SIM sudah habis, ya udah karena aku sudah ngebet banget di Bird ya, di saham Bluebird, ya udahlah aku lepas aja gitu. Jadi, kalau bagi kalian yang mau masih nahan SIMP, ya ini masih bagus ya, masih bagus seperti yang aku bilang tadi. Jangka panjang masih oke, karena penjualan minyak goreng mereka masih terus bertumbuh. Tadi kita udah lihat sendiri ya di nomor 22 tadi ya, 21 sorry, yang lebih detailnya di sini. Nah, di sini ada dari 3,10 naik ke 3,3 T. Di kuartal 2 pasti naik lagi. Gitu. Mungkin aja nanti di kuartal 2 mereka naik, tapi kan kuartal 2 itu di bulan Agustus publishnya. Dan itu harus nunggu 3 bulan lagi. Jadi nggak bisa lah ya, aku pikir. Kalau harus nunggu 3 bulan lagi. Kalau nunggu 3 bulan lagi, jangan-jangan saham Bluebird terbangnya lebih tinggi, jadi malas lagi kan. Gitu. Gitu alasannya. Jadi by the way SIMP masih bagus, bisa di hold jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek kayaknya enggak deh ya. Mereka harus jangka panjang. Kenapa pilih saham Bluebird? Karena Bluebird itu baru pulih dari krisis akibat pandemi dan ada potensi pertumbuhan omset serta laba bersih dari lini bisnis baru. Kita lihat pertumbuhan saham Bluebird, saham lagi ya, omset dan laba bersihnya ya. Nah, ini tahun 2022 naik ke 2023, naik ya dari 673 miliar naik ke 1 T. Itu naik berarti kisaran 30% lebih loh naiknya loh. Bahkan 40% ya. Jadi naik sekitar 300 miliar ya. Itu lumayan banyak. Beban langsungnya naik tipis, nggak masalah. Dan akibatnya laba brutonya naiknya lumayan banyak dari 173 ke 326. Itu oke.
Dan kita langsung lompat ke bagian laba bersih ya. Laba bersih mereka di sini nih, laba periode berjalan itu naik ya dari 47 miliar naik ke 125 miliar. Ini naik lumayan banyak loh ya, 100% lebih. Karena mereka sudah pulih ya. Dan kita lihat di bagian nomor 21, kita lihat. Tapi sebelum itu kita lihat bagian arus kas ya. Oh ya, arus kas SIMB kita lihat dulu. Harusnya arus kas itu menggambarkan, mencerminkan ya kinerja mereka. Ya benar, masih tinggi kan sebenarnya arus kas mereka. Masih oke lah. Kita lihat di bagian arus kasnya Bluebird ya. Oke, naik ya nih dari 135 naik ke 219 miliar. Wah, oke, lumayan. Dan kita langsung lihat ke detail omsetnya mereka ya. Nomor 21 tadi. Oke, nomor 21 bener yang ini. Nah, di sini pendapatan mereka tidak hanya dari taksi aja ya, tapi ada sewa kendaraan sebesar 253. Dan ini dari berbagai segmen semuanya naik ya. Ini taksi di 2022 ya. Dari 517 naik ke 796. Ada potongan harga di sini ya. Lalu biaya tambahan, jadi misalnya kalau ada biaya tambahan ini juga ada nih, naik. Sewa kendaraan, nah ini pendapatan nomor 2 yang paling kuat dari 163 naik ke 253. Ini naiknya presentasinya banyak loh ini, dari 163 ke 253. Komisi lelang juga naik dari 4.000 ke 10.000. Yang ini naik tipis aja sewa gedung, lain-lain ada juga nih bukan 2.000 ya, 2 miliar ya lebih tepatnya ya, 2 miliar. Yang paling banyak top ini ya taksi, naiknya banyak banget, dan sewa kendaraan. By the way, Bluebird bukan hanya bisnis taksi aja ya. Kita lihat public explosinya mereka di 30 Maret 2023. Kita lihat bisnisnya mereka. Nah, ini dia bisnisnya mereka. Lebih detailnya kita lihat yang di sini di tahun 2022 nih. Yang paling kanan bawah ya 2022. Mereka ada evolusi ya, lebih tepatnya. Tapi sebenarnya mereka evolusinya dari tahun 2019 sampai 2021. 2022 mereka mulai klaim kinerja mereka yang membaik. Nah, ini bisnis-bisnisnya mereka, Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Big Bird, City Trans, Karedi, dan Bluebird Kirim. Dan ini yang bisnis paling baru ya, Bluebird Kirim. Oke. Nah, ini produk-produknya mereka ya, di sebelah kiri. Bluebird, ada Travel, Shuttle, Delivery, Corporate, Auction Center. Jadi shuttle ini atau City Trans ini kayak mobil travel ya. Jadi antara kota, misalnya kita mau jalan ke kota A, ke kota B, ya kita pakai City Trans, minibus lah lebih tepatnya ya. Kalau kita mau kirim paket yang berukurannya lebih besar, ada lagi Bluebird Kirim. Dan ini bisa diorder lewat Shopee kalau nggak salah, aku lihat iklannya ya. Ini Bluebird Kirim juga ada. Nah, kalau mau naik bus besar, di sini ada Big Bird. Nah, kalian kalau misalnya mau beli mobil-mobil bekas, di sini ada Car Ready Auction Center. Jadi mobil bekas Bluebird mereka dilelang. Jadi ini pendapatan mereka yang cukup banyak ya, sesuai dengan laporan keuangan mereka. Di sini ada taksi, ada yang tadi Big Bird, lalu City Trans, masuknya ke sewa kendaraan 253. Komisi lelang yang tadi yang 10 miliar ini dari ini Car Ready. Gitu. Jadi dari semua lini bisnis ini kedepannya masih bisa bertumbuh, apalagi Bluebird Kirim ini baru mulai nih mereka sebenarnya. Nggak lama ini Bluebird Kirim. Kalau ininya jalan, ini akan menambah lumayan banyak lain-lainnya ini ya. Jadi mereka pertumbuhannya seperti sebelumnya tadi, mereka ada potensi pertumbuhan omset dan laba bersih dari lini bisnis baru. Jadi mereka ada pertumbuhan dari pemulihan dan lini bisnis baru. Ini menarik. Biaya dan beban lebih efisien ya. Kita lihat ini rekap dari kinerja tahunan mereka ya. Ini di tahun 2023 kalau misalnya ini kan sebenarnya baru keluar di kuartal 1 kan, tapi aku andai-andai kalau misalnya setiap kuartal berikutnya itu nilainya sama dengan kuartal 1. Jadi ini secara full ini seandainya jadi menghasilkan
kalau di fullkan, kalau misalnya nilainya sama dengan kuartal 1, jadi 1 tahun yang itu dapatnya 4,1 triliun dari omset, dan laba bersihnya itu kisaran 500. Dan ini mirip dengan kinerja di tahun 2016 sampai 18. Jadi mereka mulai efisien. Jadi meskipun omsetnya kecil, laba bersihnya naik. Tapi di tahun 2019 kan ini omset mereka 4 triliun lah ya, tapi mereka hanya laba bersihnya cuma kisaran 300 miliar. Jadi ibaratnya lebih mahal 2019 dibanding 2023 secara biaya gitu, hitung-hitungannya gitu ya. Jadi mereka mulai lebih efisien ya. Oke, saat ini saat berkinerja baik, harga saham pernah menyentuh 3.500 sampai 5.000, bahkan pernah di harga 10.000. Investing bird. Nah, ini dia. Kita lihat ya, bener gak ya? Apakah memang pernah di angka ini 5 tahun yang lalu atau maksimum aja ya? Nah, ini dia. Ini kan mereka kinerja baiknya itu di tahun 2016 atau 18 lah ya. Paling baik sebenarnya di 2015. Kita lihat aja di 2015 itu mereka harga sahamnya berapa? 2015, ini dia 2015. Harga sahamnya pernah di 10.000. Bayangkan. Ini 2015 ya. 2015 pernah di 10.000. Lalu mereka kinerjanya mulai turun. Wah, ini loadingnya agak lama nih setelah aku tekan ya. Mungkin lagi proses habis buka investing.com saat pindah ke halaman yang lainnya jadi agak loading. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin aja. Nanti aku edit lah ya. Nah, ini dia jadi. Di sini 2015 ya. Kinerjanya bagus banget. Omsetnya mereka sampai 5,4 T, laba bersihnya 800 miliar ya. Wajar aja harga sahamnya masuk ke 10.000. Pada saat mereka turun kinerjanya, mereka itu paling rendahnya itu harganya itu 3.000 ya, 3.000. Lalu naik lagi di 2017 menjadi 5.000. Nah, jadi 2016 sampai 17 ya. Nah, ini kinerja mereka bagus, naik lagi. Sampai 2018 lah ya, kinerjanya jadinya kalau kinerja mereka baik pasti harga saham mereka naik. Tapi kalau kinerja mereka buruk, harga saham mereka turun. Dan di sini mereka mulai naik lagi. Jadi semoga harga mereka bisa sampai ke 4.000 sampai 5.000. Paling aku akan take profit sekitar 4.000 sampai 5.000 lah ya. Tapi lihat tergantung sih situasinya bagaimana. Apakah pertumbuhannya bisa sekencang itu atau tidak. Gitu sih. Kalau misalnya mereka di luar dugaan mereka bisa mencapai omset 5,4 triliun itu aku itu benar-benar kemungkinan saham Bluebird terbang itu, apalagi kalau misalnya laba bersihnya mereka berhasil lebih tinggi daripada 2015, ini 10.000 sepertinya bisa terwujud ya, sepertinya. Tapi kita nggak tahu. Tapi paling masuk akal mereka masuk ke 4.000 dulu lah ya. Masuk akalan mereka ke 4.000 sih. 4.000 sampai 5.000. Nah, ini ya salah satu alasannya ya. Karena mereka pernah di angka 4.000 sampai 5.000, bahkan pernah di 10.000 ya. Itu ya alasannya. Dan mereka tidak mati dihantam bisnis transportasi online, bahkan berevolusi. Justru bisnis transportasi online yang mulai berdampak negatif karena aturan ganjil genap dan lain-lain. Jadi meskipun Bluebird sempat dihantam, tapi mereka nggak mati begitu aja. Mereka tetap berjuang dan mereka berevolusi melahirkan banyak produk baru ya. Mereka kerjasama. Jadi mereka mungkin awalnya berkompetisi dengan Gojek dan Grab, tapi akhirnya mereka bekerja sama dengan Gojek. Ya, ini di sebelah kanan bawah ada aplikasinya. Ini 3 RD Party Apps. Jadi mereka kerjasama dengan BCA, Traveloka, Shopee, Gojek, Garuda Indonesia. Kerjasama dengan banyak pihak. Awal mungkin mereka kompetisi, tapi mereka daripada berkompetisi dan cost-nya lebih mahal, lebih baik mereka bekerja sama. Dan ini strategi mereka dalam
berevolusi lah ya, dan menjadi lebih baik. Itu alasan lainnya lagi ya. Jadi mereka nggak mati dan justru kita lihat kinerja mereka membaik ya di laporan keuangannya Bluebird ini ya, membaik dari berbagai lini. Oke. Netonya atau totalnya itu dari 673 naik ke 1 triliun. Wah, ini alasan lengkapnya ya. Lalu harga transportasi online dengan taksi Bluebird tidak berbeda jauh. Kalian coba aja tes. Kalian order taksi Bluebird dengan mobil online lah ya, dari entah dari Grab entah dari Gojek, coba aja pasti bedanya tipis, nggak berbeda jauh gitu. Oke, gitu sih alasanku ya. Jadi Bluebird ini aku sebenarnya pengen banget beli dari kemarin-kemarin, cuman ketahan sama SIM. Tapi pas mereka udah mulai uh, publish laporan keuangan satunya, sangat bagus ya ini, sangat bagus menurutku. Dari 600 ke 1 triliun, dah ini nggak usah tunggu-tunggu lagi sih sebenarnya. Aku langsung sikat aja. Jadi aku lepas saham SIMP ini yang nggak gerak kemana-mana. Padahal sebenarnya mereka bagus, cuman mereka seakan-akan bikin laporan yang nggak bagus. Nggak tahu mereka punya rencana apa ya. Jadi aku langsung aja pindah. Udah paling gitu aja sih dari pembahasan kenapa aku pindah dari SIMP ke sahamnya Bird. Nah, sebenarnya aku pernah bikin video saham Bluebird ya di beberapa bulan yang lalu, aku lupa persis, dan harga Bluebird itu masih 1.300. Jadi nanti aku akan share informasi yang lengkap mengenai Bluebird di description ya. Linknya nanti aku kasih di description. Maksudnya videonya aku kasih linknya di description, nanti kalian bisa lihat sendiri analisa sahamku, video analisa saham mengenai Bluebird. Nanti aku tulis di description, nanti kalian lihat aja di bagian descriptionnya. Karena aku pernah bikin analisa lengkap mengenai Bluebird, tapi nggak lengkap-lengkap banget sih. Lumayan lah ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa ya di video analisa saham yang lainnya. Kalau ini kan alasan ya, bukan analisa ya. Tapi ini singkat banget sih. Oke deh, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.